Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kemarin kami merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Semoga kami selalu setia kepada Yesus Kristus dalam Gereja Katolik yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik, dan selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus untuk selalu menjadi pribadi yang mewartakan segala ajaran Yesus Kristus, dan yang paling utama menjadi pribadi yang bertekun dalam iman dalam gereja yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita agak cepat ya. Nanti kalau ada yang tertinggal itu saya hanya menunggu saja ketua kelas kapan Zoom-nya. Saya tidak memerintahkan lagi karena kan sudah dewasa kan. Kalau tidak penting ya tidak perlu Zoom atau misalnya Google Meet. Kalau penting cari waktunya ya ketua kelas ya. Kan semester 4 kan sudah dewasa. Tugas-tugas juga silakan dikumpulkan ya. Mau mendapat nilai kumpulkan, tidak mendapat nilai ya tidak mengumpulkan. Kan begitu saja. Kan bukan anak kecil lagi yang harus digiring-giring kan. Semester 4 kan, apalagi saya sudah cukup lah sebelum Meet sudah menyampaikan, dan juga beberapa kali pertemuan sesudah Meet saya menjelaskan. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lihat ajaran sosial gereja ASG dalam konteks Indonesia ya. Nah, ini sekarang yang lagi menjadi sesuatu yang peran penting Paus Leo ke-14, mengapa beliau ya mengingatkan tentang dokumen-dokumen seperti Rerum Novarum ya, kemudian juga tentang dokumen Konsili Vatikan kedua tahun 1963, sekarang 2025, totalnya ya sekitar 60 tahun, 61 tahun, 62 tahun ya. Dokumen Konsili Vatikan kedua ya. Terdiri atas 16 dokumen ya. 4 dogmatis ya. Berapa konstitusi, berapa pernyataan ya. Nah, itu nanti kita akan singgung sedikit. Nah, seperti biasa ya, dilarang menggunakan handphone, dinonaktifkan, dimatikan, dan juga ya kalau alat-alat seperti laptop silakan, tetapi tidak ada basis internetnya dulu ya, hanya untuk mencatat atau apa. Baik, dalam ajaran sosial gereja ASG dalam konteks Indonesia adalah refleksi iman Katolik yang menjawab persoalan-persoalan sosial. Persoalan sosial apa yang dihadapi sekarang manusia? Baru-barusan ini kita melihat persoalan perperangan. Ini kan masalah sosial besar, ya kan? Israel dan Iran saling menyerang. Mana yang duluan berperang ya saya kurang tahu ya. Yang mana ya? Atau Rusia dan Ukraina. Ada yang menyerang, ada yang balik menyerang. Nah, itulah perang. Itu adalah masalah sosial. Tetapi bukan hanya masalah perang, masalah kelaparan, kemiskinan ya. Jadi kelaparan, kemiskinan ya, kemudian keterbelakangan ya, keterisoliran ya, tertinggal, terdepan, terluar, tetapi tidak menikmati, atau pulaunya kaya seperti Papua dan Kalimantan, tetapi masyarakatnya masih tertinggal, pendidikan sangat susah diakses. Ya, puji Tuhan kalau di kampung kalian punya SD ya. Tapi aneh juga ya. Tidak ada PG, TKA, TKB, padahal pendidikan itu dimulai dari prasekolah ya. Nanti makanya kalian di kampung buat PG, TKA, TKB, jangan langsung ke SD. Itulah pendidikan prasekolah yang harus dilewati oleh anak-anak usia golden age, usia emas. Yang kalian dikasih psikologi perkembangan, psikologi pendidikan. Ada didaktik metodik khusus, ada didaktik metodik umum, ada ya rekonstruksi kurikulum. Ya. Sepertinya, tapi itu mata kuliahnya digabung di mix, mungkin di praktek mengajar atau apa ya. Ya, ada namanya dasar konstruksi kurikulum, ada dasar-dasar kependidikan, ada didaktik metodik umum, ada didaktik metodik khusus ya. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi pertumbuhan ya. Kita nih belajar. Jadi sebagai katekis itu kita harus memahami, ada belajar tentang pastoral, ada belajar tentang katekese, ya berbagai macam katekese, dari katekese SD, katekese SMP, katekese sekolah menengah, katekese sekolah dasar, atau ya, PPID, program pembinaan iman dewasa, ada PPIA, program pembinaan iman anak, lengkap. Nah,
Tapi karena standar S1 mungkin itu menjadi mata kuliah yang digabung dengan mata kuliah lainnya. Kita juga belajar ilmu sosial dasar ya. Nah, jadi menjawab persoalan-persoalan sosial. Kemudian persoalan ekonomi. Bagaimana gereja itu hadir untuk menjawab persoalan ekonomi umat dengan adanya program kredit union. Beberapa kali saya singgung. Makanya nanti kita di semester 6 itu ada namanya ya koperasi dan kredit union. Nah, itu tujuannya supaya anak-anak sekolah tinggi agama Katolik Negeri Pontianak ini ya bisa bekerja juga di sektor-sektor itu. Pelayanan ekonomi umat ya. Kemudian juga ada persoalan-persoalan politik anggaran sekarang. Ini kan politik anggaran. Ya, bagaimana efisiensi ya. Jadi yang terdampak siapa? Ya, program-program misalnya BBM bersubsidi, mobil-mobil harus menggunakan ya barcode ya. Itu kan sebenarnya adalah itu politik anggaran namanya. Pembangunan jalan, infrastruktur ya yang menggunakan APBN, APBD. Mengapa dana harus terserap? Karena memang sudah ya mendapat utang dari IMF atau World Bank atau Bank Asia, programnya tidak dilaksanakan, bayar bunga, tetapi programnya tidak ada. Akhirnya dikembalikan. Itu kan akhirnya merugikan negara. Ya. Harusnya pinjaman-pinjaman itu bisa dipakai untuk program-program pembangunan. Nah, itulah penyelenggara negara. Sama seperti kita. Kalau kita tidak ada pemasukan, bagaimana kita mau belanja? Tetapi sebelum ada belanja, ada rencana anggaran belanja, RAB. Jadi kalau kita punya organisasi, kita rencanakan dulu. Tetapi jangan lupa, harus ada anggaran. Anggarannya berbasis bisa swadaya, bisa solidaritas, bisa bantuan, hibah. Nah, jadi ada penganggarannya. Makanya kita butuh bekerja karena kita untuk memenuhi kebutuhan kita secara operasional kan. Datang ke sini pakai bensin, butuh makan, butuh sarapan. Ya, untuk berkarya di tempat ini juga kita butuh tempat tinggal, butuh mandi, ya itu semua operasional, butuh sabun. Dicatat. Makanya biasanya orang-orang yang sudah tahu bagaimana menganggarkan itu dia tahu berapa sabun yang saya harus beli 1 bulan, berapa sampo, supaya mudah ya kalian cerna ya. Itulah yang dianggarkan oleh ya tugasnya fungsi dewan di tingkat daerah, dewan di tingkat provinsi, dewan di tingkat ya nasional, ya legislator kita di situ. Ini kan ibaratnya menganggarkan. Satuan-satuannya nanti dianggarkan dan dibelanjakan. Setelah disetujui anggarannya, nanti dibelanjakan oleh ya penanggung jawab belanjanya adalah eksekutif. Karena dia nanti memerintahkan ya kantor-kantor untuk belanja, untuk membuat infrastruktur, supaya tidak monopoli diadakanlah namanya ya persaingan yang sehat. Nah, ditenderkan. Itu caranya. Semuanya sistemnya adalah politik anggaran. Dari masalah sosial, ekonomi, politik. Jadi negara yang tidak bisa memberdayakan masyarakatnya, makanya ya kalau kita tidak terdidik itu nanti akan timbul masalah sosial. Karena apa? Kita tidak memiliki pemahaman yang sama. Jadi pendidikan yang ditransfer di ruang publik ini atau sekolah-sekolah baik sekolah negeri dan swasta itu adalah mencerdaskan masyarakat supaya memahami. Makanya ada struktur-struktur pendidikannya dikasih. Ya. Kalau saya lihat di tingkat SD sudah diajar matematika. Nah ya. Bahkan dari sejauh kelas 1 SD saja anak saya itu sudah belajar seni. Saya baru sadar anak saya itu belajar 4 seni. Ya kan? Seni musik, seni rupa, seni teater, ya, satunya ya. Seni tari. Nah itu ya, sekolah di Mulia Dharma itu. Luar biasa nih ada 4 seni. Ya. Jadi seni. Jadi politik itu adalah seni. Jadi orang yang tidak punya seni, apalagi di tempat kita, masa enggak bisa seni musik misalnya. Ya. Seni musik kan ya bisa bernyanyi lagu Gregorian, memainkan alat musik, ada kesempatan. Bisa kursus gratis, bertanya-tanya. Sekarang kursus bisa di internet lewat YouTube. Ya, alatnya ada di
ya, laboratorium kita, laboratorium musik kalau tidak salah, ya, alat musiknya itu ada beberapa. Tapi ya apakah kita mau? Nah itu mungkin yang diajarkan seni, mungkin seni musik, seni peran, seni tampil, ya. Kita menjadi lektor, ya, menjadi misdinar, ya, menjadi pemazmur, itu kita memerankan. Makanya seseorang yang menjadi lektor itu harus memerankan bagaimana firman Allah itu sampai kepada umat. Maka jangan kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Perlu geladi kotor, perlu geladi bersih. Itu gunanya, ya. Itu peran kita. Ya, makanya peran itu diatur. Peran yang realita. Seni peran atau seni teater. Ya, ada seni rupa, membuat, produktif. Di sini kita bisa menjadi pelukis, membuat rosario. Ya, membuat misalnya arca-arca Bunda Maria di sini, ya. Nah, itu BEM-nya. Bukan hanya sekedar memilih ketua BEM habis itu programnya tidak jelas. Karena apa? Tidak ada petunjuk teknisnya. Saya ini seksi kaderisasi, saya ini seksi ini. Apa nih? Dibuat petunjuk teknisnya. Petunjuk teknisnya itu disesuaikan dengan aturan. Makanya yang membuat petunjuk teknisnya itu adalah, ya, kalau memang tidak dibuat oleh pihak dari pembantu ketua 3, kita lihat petunjuk umumnya. Apakah bisa ketua BEM membuat petunjuk teknis? Ya memang harus. Ya, sekretaris BEM-nya harus buat tuh. Tugas saya sebagai bidang ini, nah itu. Makanya orang organisasi tak jalan tuh tak ada petunjuk teknisnya. Pokoknya BEM lah. Ya menurut yang lama dulu begini, ya beda, disesuaikan. Karena BEM kali ini sesuai dengan membaca tanda-tanda zaman, kata Yesus. Ya bayangkan, ada seni tari. Nah ini, makanya ada sanggar. Ya, di situ juga ada bermain alat musik, ada seni musik, seni tari, di mix. Ya, ada seni peran, seni teater, seni rupa. Ya. Sebenarnya ya BEM itu tugasnya itu. Karena itu non akademik tetapi sangat membantu sekali. Ya, untuk mendapat skill kita selaku katekis. Tapi yang tidak ada sama sekali terlibat, ini bahaya. Dia akan hanya menjadi orang, mungkin hanya cerdas dalam intelektual, IP-nya tinggi, tetapi tidak memiliki yang namanya hard skill dan soft skill. Pulang saja. Kampus dianggapnya hanya sebagai tempat kuliah, bukan tempat untuk mendidik diri itu, ya, selama 4 tahun, 365 hari. Ya. Nah itu, orang-orang yang kurang mencintai kampus, itu akan menjadi orang yang katrok, orang yang hidup sosialnya, ya, sedikit-sedikit dia protektif, sedikit-sedikit dia fobia, sedikit-sedikit dia itu tantrum, ya. Sedikit-sedikit dia itu ya kurang mudah bersosialisasi, introvert, ya kan? Padahal kita diajar di sini tidak introvert, kita harus tampil, ya. Tampil peran kita sebagai pemazmur, peran kita sebagai kor, peran kita sebagai lektor, ada tata laksana, program peran kita, ya. Karena peran Anda, peran awam itu sangat. Kalau peran pastor sudah jelas sebagai imam, ya. Tapi peran kita sebagai awam itu dalam misa itu. Masa dalam 4 tahun tidak pernah jadi lektor di situ, kan aneh. Tidak pernah jadi dirijen. Tidak pernah jadi kor. Tidak pernah jadi misdinar. Kan lucu. Punya potensi. Nah itu. Mungkin itu ya. Saya cek tuh raport anak saya tuh kan. Ini seninya banyak nih. Ya. Seni musik, seni teater, seni. Pantas ada dia waktu itu ada fashion show, pakai baju daerah. Ya. Ada seni peran, memerankan diri kan. Saya suruh pakai baju Dayak, enggak, pakai baju Jawa. Juara berapa? Ya itu tadi. Gunanya itu. Anak seni rupa, membuat patung dari tanah liat kayak dulu, buat asbak. Ya itu. Dulu kami harus tuh di tingkat SD, SMP. Ya. Nah itu dia, seni rupa. Seni rupa tuh bisa masuk menjahit, bisa melukis. Maka ada dulu diajar menggambar. Kalian guru,
Apalagi di SD harus bisa semua. Udahlah guru agama nih perannya banyak nih. Ya, saya ingat dulu mertua saya tuh ngajar IPS dia. Karena dia guru kelas, karena di SD itu enggak ada. Hanya sub guru agama tuh, mungkin di sekolah swasta saja. Dia harus bisa ngajar semuanya. Ya, matematika harus bisa, IPA bisa, IPS bisa. Ya enggak mungkin kalian pilih-pilih di kampung. Ya, ibu guru kelas ya. Ya, nanti pasti ya guru agama pasti. Tapi harus bisa ngajar kan? Nah itu. Ya memang sekarang lebih profesional, ya, tapi itu tadi pasti kalau guru kelas tuh ada beberapa mata pelajaran nah itu. Ya itu tadi. Saya baru, ini banyak seni, 4 seni ya. Makanya kita diajar bernyanyi, kita diajar itu misalnya operet ya. Kita seni peran, ada drama dan sebagainya. Nah itu. Nah itulah ditampilkan setelah kita nanti selesai. Ya, kalau di sekolah-sekolah itu ada P5. Apa? Saya lupa. Kalau dulu namanya kelas meeting ya, sekarang namanya P5. Ya, misalnya anak saya di Petrus itu dia harus memerankan dia menjadi buat drama. Ya, jadi ada yang di kelas dia itu. Kalau enggak, mereka tuh bersaing secara sehat. Jadi ada kelas-kelas yang gimana ya? Nah, makanya anak saya bilang, saya ikut basket Pak, olahraga. Maka ada PJOK tuh. Ya, biasanya di basket supaya dikenal. Kalau enggak, nanti dia enggak dikenal. Orang enggak dikenal ini susah. Alasan anak saya ngambil ekskul basket misalnya. Atau alasan anak saya ngambil ekskul buat drama dia di P5-nya. Ya. Ada program penampilan apa begitu. Saya agak kurang memahami itu apa tuh P5. Mungkin yang udah pernah dulu SMA yang zaman ini ya. Jadi itu harus tuh. Nah, kalau dulu misalnya dibuat kelas meeting, tanding voli, tanding pingpong, tanding bulu tangkis, tanding tarik tambang. Nah, tidak boleh ada jeda. Mengapa? Karena itu proses belajar. Atau misalnya ada pameran hasil setahun membuat patung nih dari seni rupa. Nanti siapa yang mau membeli, orang tua didatangkan nonton. Ya, bagus. Ini karya ini atau dipajang di kelas. Nah itu ya. Kemudian budaya tadi, bangsa Indonesia berdasarkan terang Injil dan martabat manusia. Jadi ASG dalam konteks Indonesia adalah refleksi iman Katolik yang menjawab persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan terang Injil dan martabat manusia. Itulah ASG kita. Ajaran sosial gereja kita. Ya di Rerum Novarum itu udah jelas itu ya. Ajaran sosial gereja Katolik itu jelas. Makanya dokumen Konsili Vatikan kedua itu ya semuanya mengatur hubungan sosial baik di dalam, baik dengan hierarki maupun dengan masyarakat. Misalnya tentang pernyataan tentang ya agama Nostra Aetate, ya kan? Kemudian misalnya ya tentang hubungan dengan sesama manusia ditambah dengan ensiklik Bapak-bapak suci. Misalnya ensiklik tentang Fratelli Tutti, Laudato Si, ya. Kemudian dokumen-dokumen bersama, pernyataan Istiqlal, kemudian dokumen ya sesama kita ini saudara sesama manusia, yaitu untuk mewujudkan yang namanya ya refleksi iman Katolik, yaitu kasih, love. Jadi kita ini ajarannya kasih. Jadi kalau kita tidak menuruti ajaran kasih, berarti kita tidak menuruti firman Tuhan. Kalau orang tidak menuruti firman Tuhan, berarti dia tidak mau menuruti Yesus. Kalau dia tidak menuruti Yesus, berarti dia tidak mau mendengarkan Roh Kudus. Kalau kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus, lalu kita menghujat Roh Kudus, kita berdosa berat dan tidak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ya, implementasinya adalah ketika kita boleh menyambut komuni kudus, kita tidak mau datang menerima komuni kudus. Itu sebenarnya mulai kita itu menghujat Roh Kudus sebenarnya. Ya, apalagi meninggalkan itu. Ya, kecuali yang tersandung masalah itu tadi. Dua hal tadi. Ya. Pembunuhan dan perzinahan itu memang ya dia harus menerima sakramen taubat dulu. Karena dia membunuh ciptaan Tuhan. Tidak Pak, karena dia kan membela diri Pak. Ia tetap membunuh. Ya.
Adakah Yesus membunuh orang ketika para prajurit itu menghantamnya? Ketika hamba, malah dia menyambung kembali telinganya. Malkus. Itulah kasih. Ya. Dan kalau kasih itu tidak kita laksanakan, kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Kita mendengarkan suara roh kuda. Kita tidak ke gereja. Kita tidak berdoa. Kita tidak baca kitab suci, kita tidak menerima sakramen-sakramen, padahal 5 perintah gereja sudah jelas. Makanya sebelum komuni pertama itu kan, nanti tanggal 17 itu kan anak saya, yang nomor 3 itu komuni pertama, harus terima sakramen pertobatan, itulah pertama kali. Jadi ketika orang udah terima sakramen baptis waktu bayi, pasti dia akan menerima sakramen pertobatan, sebelum menerima sakramen ekaristi. Ya, nah itu. Ya, dan orang tua juga diwajibkan ikut sakramen tobat. Dah mulailah orang tua cari alasan. Oh, saya tidak sempat pak ini. Udah pokoknya banyaklah alasan untuk menerima sakramen tobat. Itu adalah orang yang tidak siap untuk mengikuti kasih. Nah itu. Makanya ketika kita di sini rajin-rajinlah doa ya menerima sakramen tobat. Makanya ada 3 pastor di sini. Bahkan ada beberapa pastor yang membantu ya tenaga honorer ya. Tujuannya itu bukan langsung pulang ke rumah. Misalnya, bahkan disediakan waktu hari Jumat non-akademik. Tapi masih ada juga yang lalai. Ya kan, itu kan tujuannya kan bagus. Belajar hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, non-akademiknya itu hari Jumat, hari Sabtu kita istirahat. Udah dikasih. Ya. Makanya saya heran juga, mahasiswa itu sebenarnya enggak ada, dia pulang udah jam 9 malam memang sebenarnya. Karena dia pasti banyak tugas akademiknya dan non-akademik. Ya, kalau jadi BEM. Masa BEM, ketua BEM lalu tidur ngorok di rumah? Namanya badan eksekutif mahasiswa, boy. Masa ketua BEM, sekretaris BEM, anggota BEM-nya lalu bobok di rumah? Mana kau ke KP? Oh, enggak bisa. You jadi BEM ya harus standby di sini. Oh, harus standby ya? Iya dong. Ada apa-apa di kampus ini, kalianlah garda pertamanya. Ya kan? Sekretariat BEM-nya sepi, malah banyak hantu di situ. Salah. Namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya kan? Baik belajar di situ, ya kan? Masa BEM-nya pulang kelas, pulang. Udah terpilih, enggak melaksanakan. Kan pasti banyak kegiatan. Apa kegiatan setelah kita ini mau UAS nih selesai nih? Ya. Apakah liburan bersama ziarah Porta Santa? Ayo dong. Bersama ziarah Porta Santa. Menggunakan sepeda motor karena udah mau pulang. Kapan lagi? GB kan ada dikasih paspor Porta Santa tuh. Ya kan? Minimal GB katedral GB, di katedral ada paspornya tuh, nanti dicap. Ya, ayo dong. Kan gitu. Itu programnya efektif, efisien, ekonomis kan? Jam sekian ya, kita tunggu tuh jam 10. Pergi, ayo berangkat ke sana, betul kan? Lah itu. Programnya efektif, efisien, ekonomis. Dikoordinir oleh BEM. Nah itu kita ke GB ya. Setelah itu kita ke Fidelis ya. Nah kemarin dari lingkungan kami ketemu si Randa gagak kelas semua tuh. Ke sini ya? Iya. Oh ya bagus. Kan ada juga yang dari sebelah sana, enggak mungkin ke sana kalau enggak bersama. Ya. Yang arah Karangan ya belum tentu mau ke Tiang Tanjung. Dia bilang alasan jauh. Padahal tidak jauh. Ya, sebatang rokok kalau enggak dihisap sampai. Kalau enggak dihisap. Karena saya pernah bertanya, berapa jauh Pak? Sebatang rokok ya Pak katanya. Iya, kalau enggak dihisap dalam hati saya. Kira-kira 2 batang rokok. 2 batang rokok dihidupkan enggak begitu jaraknya. Ya mungkin itu hanya guyon ya. Nah itu. Banyak kita orang muda itu tidak bisa melaksanakan ajaran sosial gereja karena mikirkan tuh harus anggaran yang besar-besar. Padahal setelah kita UAS selesai, ayo antar kelas kita tanding. Enggak, mau balik nih. Hah? Balik? Balik? Balik mana? Balik kampung. Udah UAS balik kampung mana? Mungkin. Karena kalian harus dicek tuh nilainya. Tuh banyak yang balik tuh. Ujung-ujung nilainya. Ya kan? Karena nilainya tidak cukup. Dosen mau cek lagi. Sekarang tidak bisa lagi nunggu-nunggu lagi berbulan-bulan.
Udah diminta, kalau enggak ditutup oleh sistem siakat. Mana boleh langsung pulang? Ini langsung pulang. Ini sih namanya bukan mahasiswa. Mana bisa langsung kabur? Kan banyak tuh yang harus kalian selesaikan. Terutama ya itu tadi, kan ada dosen yang baru mengoreksi seminggu setelah itu. Dicari mahasiswa udah tak ada, kabur, dah pulang kampung. Ya kan? Oh, saya di kampung, Pak. Iya, betul di kampung. Makanya mahasiswa itu panjang liburnya, kuliahnya hanya 4 bulan. 2 bulan, ya kan? Libur. Bukan libur sebenarnya, tidak ada libur. Mana ada kita libur? Ya. Nah, itulah untuk kegiatan non akademik tadi, baksos, ya. Sekarang anak-anak Untan tuh yang UKMF kerohanian Katolik tuh baksos dia. Ya. Rehab gereja, ya, ke umat. Kalian baksos di mana? Nantilah Pak, kami kan ada baksos. Itu bukan. Itu namanya kalian PPM. Bukan baksos. Paling 1, 2, 3 aja yang baksos. Nah itu. Itu ajaran sosial gereja itu harus diterapkan seperti itu. Ini pulang pula. Wajar Pak, kami pulang kan udah capek Pak. Hari-hari belajar agama aja Pak, bosan. Lah, yang itu hari-hari bukan belajar agama. Ya kan? Setengah mati cari dana, cari ini untuk baksos, pergi, jalan-jalan. Ya. Itu tadi. Maka yang disebut mahasiswa. Jadi mahasiswa yang hanya kerjanya kuliah aja tuh, itu bukan mahasiswa. Itu kuli ayah. Ya kan? Kan gitu. Yang diam di kos, yang bobok-bobok, yang beliur tidurnya. Mahasiswa tuh tidur jam 4, bangun jam 5. Mana ada mahasiswa tuh tidurnya. Ini tidurnya lambat, main game pula. Pergi ke kafe, orang belajar. Isi otak tuh, otak kita yang dibilang 90% kosong katanya, bahkan lebih katanya. Katanya. Ya, penelitian otak orang Indonesia kosong katanya. Asbun, asal bunyi. Yang diperdebatkan ijazah palsu aja. Kan bosan kita. Orang udah pergi ke bulan kita hanya ngomong ijazah palsu. Orangnya udah jadi pejabat. Udah makan nyaman. Ini yang ijazah palsu terus. Forensik inilah itulah. Aduh. Ya kan? Sampai di TikTok, di YouTube, di snack video, di mana lagi. Ya, itu tak itu aja. Nanak tak hitung, itu tak itu aja katanya. Aduh, susah. Bagaimana mau ASG ya? Ya kan? Itu yang gitu. Oh, ini cerita nanti. Oh, ini. Sampai di rumah pun cerita politik. Ya kan? Kalian nih ceritanya pelayanan. Pastoral care. Ya. Nah, itu. Nah, jadi paham ya? Itulah ASG sebenarnya. Ya, ajaran sosial gereja tuh bisa merakyat, bisa membumi, ya, bisa melaksanakan peran-peran kita, bisa mengajarkan tari ke anak-anak. Itulah biasa dialog iman yang nyata. Kan enggak ditanya penarinya, gurunya ini Katolik kan? Enggak kan? Tapi semua anak bisa nari. Semua anak bisa buat patung gara-gara kita mau belajar seni rupa. Berperan di dunia ini. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kita mencerdaskan orang. Cintailah sesamamu manusia seperti mencintai diri sendiri. Ya. Nah, itulah peran kita, katekis. Ya. Mumpung belum kawin, kalau udah kawin pasti suami istri yang nanya, kan gitu. Kalau udah kawin susah ngurus anak. Rapat misalnya kan. Mana bapaknya? Jaga bayi. Aduh. Ya itulah. Sampai komuni pertama itu kan harus didampingi oleh orang tua. Aduh, bapaknya enggak bisa, tugas, masa sih yang momen sakral enggak bisa. Sama seperti sakramen perkawinan kan. Sama dengan sakramen krisma, banyak di antara orang tua kita tak dampingi. Kemana orang tua kita? Padahal sakramen krisma sekali seumur hidup diterima. Foto ke, makan ke, ya kan, beli pentol ke. Iyalah, masa sih?
Tugas orang tua itu apa? Itulah kalian nanti itu mendampingi para orang tua Katolik. Jangan gitulah Pak, Bu. Ini kan sekali ya seumur hidup. Sama seperti orang baptis. Ada yang tega-tega anaknya lebih mementingkan dia itu kegiatan LSM-nya. Akhirnya tahu dia mewakilkan kepada adik iparnya untuk dia jadi minta ampun tuh, nak. Anaknya mau dibaptis. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Nah. Ya, betul. Nanti punya anak tuh, ya. Jangan sampai ndak. Udahlah, mama aja. Papa kan sibuk cari duit nih. Ndak. Ya ampun. Buatnya minta sama-sama. Ngasuhnya minta mamanya. Ya kan? Nanti ngantar anak, habis itu anak kan berangkat, ya udah besar. Doa makan enggak, doa tidur enggak, doain jelus pun enggak, tidur tinggal tidur. Nah itu. Pak gereja Pak, kau jaklah. Pakai apa Pak? Hah? Iya. Akhirnya pakai celana pendek antar anaknya. Habis dia tak ke gereja. Nyelonong jak. Terjadi. Dia nonton bola, nonton apa di TV, di rumah, main TikTok. Habis itu anak datang, jemput, dah, ada. Tak tahulah ngapa. Bingung gak saya? Ya kan? Anak mau komuni pertama, ndak ada persiapan. Padahal anak dipersiapkan baju putih ya, rata-rata standar putih kan. Pastilah ada acara-acara dulu kan gitu. Gitu juga sakramen Krisma, kita tinggal pergi. Harusnya orang tua tuh tahu, oh ini sakramen Krisma, datang. Menyaksikan. Kalau komuni pertama tuh wajib didampingi orang tua. Sama kayak sakramen perkawinan kan. Sakramen yang diterima sekali itu kan sakramen baptis, sakramen Krisma. Komuni pertama ya sekali aja didampingi kan. Mana lagi mau komuni, oh nantilah tunggu kamu komuni kedua bapak dampingi. Udah lain itu udah nyambut pak. Gitu juga sakramen tobat didampingi kan yang pertama kali. Terkadang kita masalah surga tuh nantilah ya Yesus. Itu nanti nggak bisa. Yang ya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Ya kan? Carilah harta yang tidak dimakan ngengat, tetapi ya harta yang disimpan di surga, honor dari Allah. Ya, makanya misa harian itu orang katekis tak jadi misa harian, bahaya. Belajar untuk nih. Itulah ASG sebenarnya ya. Ini misa harian susah, ibadat di kampus juga susah-susah, gimana ceritanya? Tantangan kita sekarang ini kan melawan hawa nafsu kita. Kalau udah mau misa harian, saya tuh ada aja dalam pikiran nih. Ya, setan iblis tuh suka ganggu kita. Nanti masih belum jam 5. Ya, bangun dah awal saya. Nanti mandi itu belum. Nanti kalau udah mau kira-kira bawa kebot biar terlambat. Setan tuh suka buat kita. Kayak hari Sabtu tuh. Sebenarnya saya tidak terlambat, tapi itulah aneh-aneh aja gangguan dari dunia nih. Ya. Tinggal inilah, lupa inilah, kunci pintu di mana, ini kemana. Ujung-ujung lalu datang ke gereja. Udah mau berkat penutup, ya udah enggak apa-apa lah dapat berkat penutup. Ya karena cepat kan misa harian di katedral. Kalau misa sih, ya rupanya 5:30 kurang udah mulai. Jam 6 kurang 15 udah selesai orang nyambut. Ya udahlah, ya doa aja. Habis itu ke Plaza Maria doa rosario. Ya kan pasti banyak aktivitas. Ya enggak apa-apa dapat berkat lumayan, dapat kuahnya pun jadilah kan gitu. Ya. Air. Ya memang misa harian kan enggak ada nyanyi, kan cepat dia. Ya, 15 menit selesai. Ini saya bilang cepat benar nih. Biasanya masih kalau pastor yang lain masih ada, ya kan enggak ada homili. Ya tapi itulah tantangan. Tantangannya apa? Itu tadi ada aja masalah dunia, tiba-tiba HP nih mau balas ceritanya ya. Ada yang berdebat di grup, ya WA kita balas WA itu. Wah, balas WA tuh pakai otak mana mau pakai apalagi kalau orang merajuk.
Ya kan? Lama-lama habis waktu kita balas WA. Pas kita mau ke gereja udah terlambat. Itu. Maka terkadang hal dunia nih. Dunia, hawa nafsu, setan, iblis. Godaan-godaan itu. Ada 3 godaan itu tuh. Berat tuh. Godaan dunia lah. Ya.